Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami, agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 6 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, "Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah dimerdekakan dari dosa untuk hidup sebagai hamba Allah. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebelum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita semua ini adalah hamba dosa. Apapun yang kita lakukan, semuanya menghasilkan hal-hal yang sia-sia di hadapan Tuhan yang akan membawa kita kepada kematian kekal. Buah yang kita hasilkan adalah buah kepahitan yang tidak dapat mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain, yang dapat kita temui dengan segala aspek dari diri kita, tetapi justru dapat menimbulkan pertengkaran, kemarahan, dendam, dan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Namun setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya di hari Paskah, maka kita ini diangkat menjadi bagian dari kehidupan yang memang dipersiapkan untuk kelak sampai boleh menerima kehidupan yang kekal di surga. Tentu saja kita semua itu karena dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Selain itu, apabila kita sungguh menjadi bagian dari hidup yang berkenan di hati Tuhan, pasti akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati juga oleh orang lain, yang dapat kita jumpai, yang dapat kita temui, dan yang senantiasa mencerminkan hidup berdasarkan kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Itulah yang dinyatakan hidup yang oleh pertolongan Roh Kudus kita berbuahkan dari buah Roh Kudus, dari perbuatannya memungkinkan kita mencerminkan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Setelah merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menguji diri kita. Buah apakah yang kita hasilkan setiap harinya? Benarkah buah yang kita hasilkan merupakan buah Roh Kudus yang sungguh dapat dinikmati oleh semua orang yang dapat kita jumpai dan temui, seperti mulai dari lingkungan unit kecil gereja, yaitu keluarga, kerabat, tetangga, rekan, sahabat, dimanapun kita berada. Ataukah justru kehidupan kita sekarang ini masih saja menghasilkan buah-buah kepahitan yang justru menjadi akar pahit, yaitu sumber masalah bagi orang yang kita temui setiap harinya? Kalau hal ini yang masih terjadi, maka mari segeralah kita bertobat, metanoia, mohon ampun pada Tuhan Yesus, dan mohon kiranya Roh Kudus bekerja membimbing kita untuk memungkinkan kita hidup meninggalkan manusia yang lama yang sifatnya dosa, untuk menjadi berhidup baru, manusia baru di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus saja yang dapat menguatkan iman percaya kita, agar kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus sebagaimana
yang dikehendakinya sampai kepada akhir hayat kita, sehingga kita selalu dapat menghasilkan buah kehidupan dan tidak akan tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan kembali menjadi hamba dosa itu lagi. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 12 ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini, bahwa setelah kami betul-betul menyadari hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kami sudah merasakan, sudah dimerdekakan dari segala kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, supaya kami bisa menikmati hidup untuk hidup sebagai hamba Allah, sebagai bagian yang memang dipersiapkan untuk kelak sebagai anggota keluarga besar kerajaan Allah, menerima hidup yang kekal yang Tuhan sudah disediakan di surga. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami bagaimana kami boleh menikmati hidup setelah dimerdekakan, dibebaskan dari segala kuasa kematian kekal itu. Kini Bapa, kami juga merasa masih saja ada gangguan kuasa sakit penyakit yang kami sadari bahwa hal itu seringkali juga dimanfaatkan oleh kuasa iblis untuk menggoda kami, untuk menjauhkan kami daripadamu. Bapa, tolong kami. Seluruh kuasa sakit penyakit apapun yang bersifat jasmani, terlebih yang bersifat rohani, kami percaya Tuhan mau tolong kami untuk memungkinkan kami boleh dilepaskan dengan mujizat kesembuhan, kepulihan yang daripadamu. Dan semuanya itu kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.